Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jemaat dikasih Tuhan, diingatkan supaya kita jangan meniru yang jahat. Memang tidak dipungkiri sekeliling kita ada begitu banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Baik itu ucapan perkataan maupun tindakan atau perbuatan. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak semestinya. Hal-hal yang bertentangan dengan firman. Hal-hal yang jahat. Firman Tuhan ingatkan, jangan meniru itu. Melainkan yang baik. Yang baik selalu berasal dari Tuhan. Nah, karena itu barang siapa meniru yang baik dan berbuat yang baik, ia berasal dari Allah. Tetapi yang berbuat jahat dikatakan tidak pernah melihat Allah. Ya, jadi melihat Allah saja tidak. Apalagi dia bisa berbuat baik, tidak mungkin. Ya, segala yang dari si jahat tentunya jahat. Sebaliknya, kita sebagai anak-anak Allah, hendaklah kita selalu meniru yang baik, melakukan yang baik. Jadi meniru itu boleh juga, asalkan yang ditiru itu hal-hal yang baik, bukan hal yang buruk. Ya, terus dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Kenapa demikian? Coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, tadi dikatakan orang yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Sebaliknya, orang yang suci hatinya lah yang akan melihat Allah. Dengan kata lain, orang yang jahat pasti hatinya tidak suci. Hatinya penuh dengan kekejahatan, penuh dengan rekayasa yang jahat. Nah, kalau hati seseorang itu jahat, tidak suci, dia tidak mungkin melihat Allah. Nah, bagaimana supaya bisa melihat Allah? Supaya orang bisa dekat dengan Tuhan. Hatinya harus dimurnikan dulu. Hatinya harus disucikan dulu. Nah, untuk itulah kita butuh kasih Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kalau Tuhan sudah menyucikan, mentahirkan hidup kita dan hati kita, maka kita bisa dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, ya, orang-orang yang suci hatinya inilah yang akan bisa melihat Allah. Jemaat dikasih Tuhan, yuk mulai sekarang ya, kita harus punya patokan yang jelas. Ya, dunia bisa jadi dua, ada gelap, ada terang.
Ada yang selalu berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Nah, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dulu mungkin bagian dari yang gelap ini, bagian dari yang jahat ini, tetapi ketika kita bertobat, Tuhan sudah mentahirkan, menyucikan hidup dan hati kita. Sehingga kita sekarang hendaklah selalu meniru yang baik, hidup dalam kebaikan, berbagi kebaikan, memancarkan kebaikan. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat adalah itu hal yang baik. Ya, sering kita sampaikan bahwa perbuatan baik hendaklah itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus berbeda dengan dunia. Dunia jahat, kita tidak boleh ikut jahat. Kita harus justru berbuat apa yang baik. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan supaya perbuatan baik kita inilah yang dilihat orang sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan kita justru ikut dalam perbuatan yang jahat. Bukan meniru apa yang dari si jahat. Sebaliknya kita justru harus melakukan yang baik. Biarlah kebaikan kita ini memberi dampak, ya, ibarat seperti terang menerangi di tempat yang gelap. Itulah seharusnya kita sebagai orang percaya. Jangan ikut-ikutan dunia. Mereka jahat, kita tetap harus baik. Bahkan ketika mereka jahat terhadap kita pun, kita tetap harus melakukan yang baik bagi mereka. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Nah, bukti kasih itu bukan hanya ucapan, tetapi dengan tindakan nyata, dengan perbuatan kita. Yesus memberi teladan yang baik bagi kita. Ikuti teladan Yesus Kristus, maka kita akan terus hidup dalam kebenaran, hidup baik, ya, hidup melakukan kebaikan. Itu gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, kita selalu menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Dengan demikian juga, maka orang boleh melihat akan kasih Tuhan dan mereka pun memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi jangan tiru yang jahat tapi yang baik, ya. Meniru boleh tapi yang baik, dan pastikan hidup kita selalu berbuat baik supaya melalui apa yang baik yang kita buat justru kita memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kecenderungan manusia meniru apa yang dilihat. Dan biarlah Tuhan, kami tidak meniru yang jahat, sekalipun sering kami melihat yang jahat. Tapi kami mau memandang Tuhan lebih lagi. Dan kami melakukan apa yang baik. Sebab Engkau berkenan atas apa yang baik yang boleh kami kerjakan. Dan biarlah dengan demikian juga hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami selalu berbuat baik. Sehingga melalui hidup kami Tuhan dimuliakan. Terima kasih, menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.